Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Akela Septiani. Saya mahasiswa dari SAI Dr. Kahajat Mutakin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan penulisan kalimat efektif yang ditugaskan oleh Ibu Ike selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum saya menjelaskan penulisan kalimat efektif, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur kalimat terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah belajar unsur-unsur kalimat itu apa sejak waktu SMP atau SMA. Nah, kalimat merupakan satuan terkecil dalam bahasa, dalam bentuk tulisan maupun lisan, dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki makna atau pesan tertentu. Kalimat memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu ada subjek. Nah, subjek merupakan orang atau pelaku yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek ini dapat berupa kata benda seperti nama orang, nama hewan, atau tumbuhan. Nah, contoh kata benda dari nama orang seperti Akila, Rizky, Sofani, Intan. Nah, contoh kata benda dari nama hewan seperti harimau, kelinci, burung. Nah, yang kedua yaitu ada predikat. Predikat merupakan unsur-unsur kalimat yang menjelaskan subjek atau yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, predikat ini dapat berupa kata sifat, contohnya tinggi, pendek, cantik. Nah, yang kedua dapat pula berupa kata kerja seperti belajar, menghitung, mendengar. Nah, dapat juga berupa kata bilangan atau kata benda. Yang selanjutnya yaitu ada objek. Nah, objek ini merupakan suatu tindakan yang mengenai subjek. Nah, dapat juga berupa kata benda seperti harimau, ibu, dan ibu. Nah, yang keempat yaitu ada keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa tersebut terjadi dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, contoh kalimat dengan pola yang berbeda, terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, Aisyah cantik. Aisyah sebagai subjek, cantik sebagai predikat kata sifat. Yang kedua, Sofani menari. Sofani sebagai subjek, menari sebagai predikat kata kerja. Yang ketiga, Rizky anak nelayan. Rizky sebagai subjek, anak nelayan sebagai predikat kata benda. Selanjutnya, terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Indra melihat harimau. Indra sebagai subjek, melihat sebagai predikat kata kerja, harimau sebagai objek. Selanjutnya, terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Indra melihat harimau di kebun binatang. Indra sebagai subjek, melihat sebagai predikat kata kerja, harimau sebagai objek, di kebun binatang sebagai keterangan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah
kata yang disusun yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kata kaidah ini maksudnya kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu menggunakan ejaan yang berlaku. Nah, termasuk di dalamnya seperti penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, serta penggunaan kata baku. Contohnya, Rizky pergi ke apotik. Nah, kata huruf R ini seharusnya kapital karena di awal. Nah, kesalahan yang kedua yaitu penulisan apotik. Nah, seharusnya penulisannya apotek pakai E. Jadi seperti ini. Nah, Rizky R kapital pergi ke apotek. E pakai huruf E bukan pakai I. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Kata para ini menunjukkan banyak. Juga tamu-tamu menunjukkan lebih dari satu atau jamak. Jadi, kita harus memilih salah satunya. Nah, yang benar seperti ini. Para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Selanjutnya, ciri kalimat efektif yang ketiga, tidak bermakna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke kantor. Nah, kalimat tersebut memiliki makna ganda, yaitu guru sedang pergi ke kantor, atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Nah, jadi pemilihan katanya harus tepat. Nah, yang benar seperti ini. Guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan kata yang tepat. Nah, contohnya rumah itu sedang dibuat. Nah, kata dibuat ini tidak cocok dengan rumah. Nah, dibuat biasanya cocok dengan makanan. Jadi, pemilihan kata yang tepat yaitu dibangun. Jadi, rumah itu sedang dibangun. Ciri kalimat efektif yang kelima, harus konsisten. Nah, contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, mengolah yang benar. Nah, penggunaan kata mengolah menggunakan imbuhan yang tidak konsisten dengan kata-kata yang di depannya. Karena kata yang di depan memakai imbuhan di, sedangkan mengolah menggunakan imbuhan me. Jadi, kita ubah supaya lebih konsisten menjadi diolah. Nah, jadi yang benar seperti ini. Sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah yang benar. Selanjutnya, ciri kalimat efektif yang keenam, menghindari kata depan di awal kalimat. Nah, contohnya, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Nah, kata bagi ini hilangkan menjadi semua siswa diharapkan masuk kelas karena maknanya lebih luas. Yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Contoh, Aldo demam, sehingga Aldo tidak dapat masuk kelas. Nah, kata Aldo ini, kata Aldo yang ada di awal kalimat ini sudah ada. Nah, yang di tengah juga ada. Jadi, sebaiknya kata Aldo yang di tengah ini dibuang saja. Jadi, Aldo demam sehingga tidak dapat masuk kelas. Nah, yang terakhir,
penggunaan konjungsi yang tepat. Contoh, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Kata yang di depan predikat menyebabkan perluasan kalimat. Jadi, yang benar, ibu berbelanja sayur di pasar.